Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian keluarga dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak 17 kali sehari di dalam surat Al-Fatihah pada saat kita salat, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, sebenarnya jawaban Allah sudah ada di sekitar kita. Jawabannya adalah Al-Quran. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang merupakan kelanjutan surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah, di awalnya Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Insya Allah sudah ada di sekitar kita. Atau satu ayat lagi misalnya dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwasanya kami menurunkan Al-Quran sebagai obat atau penyembuh dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Jadi jawaban dari Allah atas permohonan kita sebetulnya sudah ada setelah kita. Insya Allah ya, kita ada Al-Quran di rumah atau di dalam telepon kita juga, dalam handphone kita ada Al-Quran. Ya. Nah, tetapi Al-Quran ini ada beberapa tujuan kan yang kita ingin capai dengan Al-Quran. Pertama misalnya kita ingin bisa membacanya dengan baik. Ya. Kemudian memahami artinya. Ya, misalnya kita dua secara umum, kita ingin bisa membaca dengan baik, kemudian bisa memahami artinya. Nah, ini kita tujuan ini memiliki caranya berbeda. Tentunya kalau ingin membacanya dengan baik, kita harus belajar ilmu tajwid dan membaca Al-Quran yang dalam bahasa Arab, ya, mushafnya. Tetapi kalau untuk memahami pesan dari Allah, kita harus memulainya dari bahasa yang kita pahami dengan baik. Misalnya bahasa Indonesia. Jangan terlalu istilahnya sebelum jalan sudah loncat. Ini dalam bahasa Arab. Akhirnya belajar bahasa Arabnya struggling, Al-Qur'annya jadi tidak sempat dimengerti juga. Step by step. Belajar dalam atau membacanya dalam bahasa yang kita pahami. Ya, jadi kita bedakan. Untuk tilawah tentunya harus pakai bahasa Arab. Tapi untuk memahami Al-Quran, kita harus membaca dalam bahasa yang kita pahami. Mulainya dari situ. Tentunya bagus kalau kita bisa bahasa Arab, bisa mengerti artinya dalam bahasa Arab juga, itu bagus. Tapi jangan sampai kita terlalu jauh tujuannya akhirnya tidak sampai-sampai. Kita harus step by step, ya, baca dalam bahasa yang kita mengerti. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya, Al-Quran yang sudah baik terjemahannya. Ya. Dan kita ini ada dua step juga Al-Quran itu. Pertama terjemahan, bahasa Arabnya juga terjemahnya. Itu ayat per ayat. Ya, jadi katakanlah ada ayat dalam bahasa Arab, kemudian ada dalam bahasa Indonesia. Ya, banyak ya, ada yang kata per kata bahkan sekarang ini. Itu yang istilahnya terjemahan. Insya Allah kita niatkan untuk membaca, katakanlah kalau bulan Ramadan kita membaca bahasa Arabnya tilawah. Setelah bulan Ramadan coba baca bahasa Indonesianya atau bahasa apapun yang kita pahami dengan baik dalam Al-Quran itu. Ya. Kalau anak-anak yang lahir di sini mungkin bahasanya bahasa Inggris, berikan yang bahasa Inggris. Banyak juga yang sudah beredar ya. Nah, itu di situ caranya kalau untuk memahami pesan dari Allah dalam Al-Quran. Nah, tentunya Al-Quran ini juga dalam dimensi lain ada pesannya yang step by step ya. Pertama, banyak dalam Al-Quran ayat-ayat itu yang jelas. Kemudian ayat-ayat yang memerlukan pemikiran tertentu. Ya. Nah, Allah ini maha rahmat, ya, maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak memberikan kesulitan bagi kita, step by step. Kalau kita membacanya, insya Allah kita memahami yang basic. Dan banyak yang basic yang bisa kita pahami tanpa istilahnya mendalami terlalu jauh makna-makna yang tersembunyi. Ya, yang basicnya dulu, namanya juga step pertama, ya, cover to cover. Itu maksudnya. Jadi terjemahannya, kemudian yang kedua, tafsir.
Tafsir itu interpretasi Al-Quran. Dalam bahasa Inggris, Quran interpretation, atau bahasa Inggris yang lebih kompleksnya exegesis. Ya. Itu kadang-kadang satu ayat kemudian panjang sekali penjelasannya. Itu step berikutnya. Ya, step by step. Memahami bahasa terjemahannya step by step, apa yang sebenarnya Allah katakan kepada kita. Itu tuh dalam perjalanan Al-Quran mungkin kita ada yang tidak mengerti, ya, berapa ratus halaman, ya, tentu ada yang tidak mengerti, tapi tidak apa-apa. Yang tidak mengerti tandai, kalau ketemu teman yang mengerti atau ketemu imam di masjid yang mengerti, coba tanyakan. Ya. Tapi mulailah prosesnya. Itu yang pertama. Nah, itulah tadi ya, yang basic dulu. Karena kadang-kadang kita terhenti. Oh, belajar Al-Quran itu hanya untuk para ulama. Butuh waktu yang lama. Betul, kalau mau jadi ulama memang butuh waktu yang lama. Tapi kalau untuk kehidupan kita sehari-hari, ada yang perintah-perintah atau pemahaman-pemahaman yang basic dalam Al-Quran yang kita bisa pahami. Ya, dalam konteks kita kehidupan sehari-hari. Dan ada satu lagi yang penting. Proses kita ini dalam mempelajari atau membaca Al-Quran tadi, dalam bahasa yang kita pahami, mencoba memahami pesan Allah, itu harus dimulai dengan doa. Ya. Niatkan kita ingin membaca, kemudian mohon petunjuk kepada Allah. Ya. Insya Allah, Allah yang membukakan jalan, memudahkan kita. Ada ayatnya juga dalam Al-Quran. Ya. Allah memudahkan, ya, orang yang memang berusaha. Bahkan kadang-kadang kita dapat ilham. Kalau ada beberapa katakanlah kita bisa melihat kalau bahasa Indonesia mungkin terjemahan yang standar mungkin ada 2-3 versi saja, tapi kalau yang dalam bahasa Inggris misalnya anak-anak yang lahir di sini ada beberapa versi. Ya. Tidak apa-apa. Mungkin kalau kita minta petunjuk akan sampai pengertian kita. Ya, untuk tiba-tiba terbuka, kayaknya yang ini lebih lebih mengena, ya. Dan memang seperti itu, ya. Kadang-kadang kalau kita ini takut ya, wah takut salah terjemahannya. Sebetulnya kalau kita minta petunjuk dari Allah, kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Dan terjemahan-terjemahan yang ada juga terus terang cukup standar ya. Yang membedakannya sebetulnya karena bahasa itu, kalau bukan dalam bahasa aslinya ya, berubah kan. Bahasa Indonesia stylenya dari dulu sampai sekarang itu ada perkembangan. Bahasa Inggris juga sama. Itu satu dimensi. Jadi terjemahan yang tahun 70-an mungkin menerjemahkannya berbeda dengan orang yang menerjemahkan Al-Quran tahun 2000. Ya, jadi kalau kita bisa melihat yang lebih baru terjemahannya, coba lihat ya mungkin lebih pas dengan kata-kata yang kita pakai sekarang ini. Kemudian ada juga yang lebih puitis. Orang yang senang puitis lebih tertarik kepada terjemahan Al-Quran yang lebih puitis. Ada juga gitu, tapi ya kebanyakan orang yang standar saja, tidak apa-apa. Ya, jadi kita mungkin eee, tidak susah ya, karena yang ada di toko-toko buku itu kebanyakan yang bahasa standar. Yang puitik atau yang lebih mendalam itu biasanya bahkan tidak ada di toko buku yang biasa-biasa ya, harus toko buku Islamik yang khusus ya. Itu yang pertama, poin pertama. Jadi kita jangan sampai terhalang oleh keraguan ya, "Aduh ini apa namanya, takut terjemahannya salah, atau Al-Quran yang mana, yang banyak itu buku itu kebanyakan yang standar. Lihat kapan diterbitkannya, supaya bahasanya mungkin lebih memahami ya, karena ada bahasa-bahasa yang lebih banyak lagi, ya. Jadi itu, kira-kira, pesan dari kajian kita sekarang ini, kajian pertama ya, dari seri Al-Quran ini. Coba, kita buka Al-Quran yang ada di rumah kita. Kalau belum punya, ya coba cari. Kemudian untuk membaca Al-Quran tilawah harus yang bahasa Arab. Tapi untuk memahami pesan Al-Quran, cari yang dalam bahasa kita sendiri. Ya, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Bahasa Perancis, memang dasarnya bahasa Perancis. Terserah. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian dari Allah. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dan kekurangan dari Tuhan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.